Dahulu kala, di sebuah tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Suatu ketika sebuah berita terdengar bahwa akan datang kapal besar yang berlabuh di Pantai Air Manis. Mendengar kabar tersebut, Malin bertekad ingin mengadu nasib dengan menjadi awak di kapal besar itu. Setelah mendapat izin dari Mande, ia pergi dan bekerja dengan amat rajin serta jujur. Karena etos kerjanya itu, Malin mendapat perhatian dari sang saudagar kaya pemilik kapal dan mempercayakan salah satu cabang usaha dikelola olehnya. Tahun demi tahun berlalu, usahanya semakin sukses hingga putri semata wayang saudagar kaya tertarik dengannya. Malin dan putri saudagar kaya akhirnya menikah dan menjadi suami istri. Istri Malin berniat ingin mengunjungi keluarga Malin. Tetapi Malin sempat menolak karena merasa malu mengingat keluarganya hanyalah rakyat jelata. Tetapi sang istri tetap memaksa hingga membuat Malin tak lagi bisa mengelak. Mari kita kupas cerita Malin Kundang setajam sumpit. Hai, rancak bana, istri gue makin lama tampak. Kanda bisa saja. Kanda pasti sangat sayang ya sama ibu Kanda. Kanda sampai rela kerja jauh sangat ke tempat saya demi membahagiakan ibunda. Iya, Kanda sangat sayang dengan ibunda. Kau tahu apa yang Kanda ingat dari ibunda? Apa itu Kanda? Pasti ibunda rancak juga kan? Karena Kanda sangat tampan. Ibunda memang rancak, tapi yang paling Kanda ingat, ibunda suka makan lara. Namanya ibunda cicak. Kodok sih. Kanda dusta sekali. Nanti bisa dicatat malaikat api tahu. Kanda, tahu gak sih? Aku ini tuh panitia Padang Masya tahu. Bercanda Kanda. Kanda, ini benar pelayaran kita. Kok kita nggak sampai-sampai? Iya benar. Aku sangat ingat perjalanan untuk menuju kamu. Apa itu Kanda? Memangnya tanda apa itu Kanda? Kau lihat kelap-kelip di sana? Kelip. Orang yang berkumpul itu. Bukan, itu mah orang-orang yang demo efisiensi. Lo paham gak sih, hidup tuh kadang terasa kayak gue gak bisa ngejelasin gimana rincinya, tapi kayak lo paham kan arti dari gitu. Saking gue udah gak bisa ngejelasin dengan rincinya, tapi dengan kayak itu udah bisa mewakili. Aku tidak ikut ya Kanda. Ikut juga nggak apa-apa. Tidak, mending aku ikut program ke Barat. Barat itu yang diusulkan oleh Kang siapa nih dah? Kang Deddy Kanda. Iya. Kang Deddy, tolong dong ajak saya ke barak ini. Saya capek banget ini mainin HP mulu, bosan banget udah. Muak. Ayo yoy, capeknya. Kang Deddy, tolong ajak dah sehari 2 hari gua nggak ngapain nih, biar punya kesibukan. Ya. Kang Deddy Munawaroh ya. Kang air aja sekalian Kanda. Sampai juga di kabak halaman. Mari kita turun.
Kanda, memang ini benar kampung halaman Kanda. Kok kumuh sekali seperti bantar gerbang? Bantar gebang. Emang zaman dahulu ada bantar gebang? Tidak tahu Kanda. Kanda, di manakah ibumu? Aku tidak melihat dari tadi. Di mana ya ibuku? Biasanya dia suka di sekitaran pantai. Kamu Malin anakku kan? Loh. Ibu siapa? Ya benar sih nama saya Malin. Tapi ibu siapa ya? Saya itu ibunya Malin. Saya itu sudah mengandung kamu selama 9 bulan, Malin. Siapa ini Kanda? Ibu pasti tidak mungkin berpakaian lusuh dan kumuh seperti ini. Tidak sudi. Kamu melakukan apa tadi? Coba ulangi lagi. Sambil komat kami mulut tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Banget jigongnya. Kamu sikat gigi pakai apa sih? Sikat gigi kok. Sikat gigi pakai apa? Sikat resek. Ya Allah, nauzubillah, pantes baunya busuk sekali. Mandi ke Bang Tujuh Rupa juga enggak. Buruk kali istri kau Malin. Dia emang suka begitu. Bersih-bersih di WC, pakai air WC, makan di sana, mandi di sana, tidur di sana. Cuma saat pengen sakit perut ke BAB, buat BAB, balik ke sana. Terus kemana? Cangkul ke kebun belakang. Ngapain sih? Benar kok, saya tidak mengenal ibu. Cukup, sudah berhenti ngaku-ngakunya. Sungguh terlalu. Selagi kau sehat, bekerja yang giat, usia yang muda, jangan kau sia-sia. Padahal ibu itu sudah merawatmu mendidikmu sampai kamu seperti ini, Malin. Kamu juga. Kamu apa? Kamu itu sopan sekali ya berbuat seperti itu pada ibu mertuamu. Emangnya kenapa? Oh saja ngaku-ngaku suamiku adalah anakmu. Bukan begitu kan Kanda? Tunggu. Saya akan ajak kalian ke suatu tempat untuk menunjukkan siapa saya sebenarnya. Ayo ikut saya. Ayo. Nah, kamu sekarang masih belum ingat Malin? Ini loh rumah kamu, lihat ini. Yang ada tapal robek-robeknya, yang ada atap bocornya. Masih nggak ingat juga? Bohong tuh bu, bohong. Itu akal-akalan dia aja, biar aku dikutuk. Aku ini masih mengenalmu bu. Aku Malin kandung anak ibu. Loh, Malin kandung? Anak saya itu Malin kundang, bukan Malin kandung. Maksudnya anak kandung dari ibu loh bu. Oh, anak kandung saya. Ya. Baiklah, aku sangat kecewa dengan kalian berdua. Akan aku kutuk kalian menjadi... Tunggu dulu bu, mau request jadi mermaid boleh bu? Jadi mermaid? Kenapa pula kau ingin menjadi mermaid? Di hatiku ini sungguh aku masih mengenalmu bu. Mengenalku? Tadi katanya kamu tidak mengenalku. Saya masih mengenal ibu. Ibu ini Ratna Sarumpait kan? Hei, mandi rubaya lah. Ratna Sarumpait mbahmu. Oh iya, maksudku ibuku Mande. Ibu Mande. Ya dasar Malin Durjana. Gak gitu bu, durhaka bu. Jannah itu kan dalam bahasa Arab artinya surga. Ibu jangan menormalisasikan anak durhaka masuk surga. Nanti gak ada lagi ceritanya surga itu di telapak kaki ibu. Terus adanya apa? Ada kudis, kurap, panu, kutu air. Oleskan saja kalpa. Boleh, saya ulangi. Saya kutuk kamu menjadi mermaid. Jedar. Tidak. Tidak.
Surat, Pak. Kenapa kamu menjadi seperti ini, Tidak. Santuy. Ini request kok. Besok-besok mau durhaka lagi. Biar bisa masuk Ancol gratis. Dikutuk jadi baju Ancol. Dan kamu, istri Malin, kamu saya kutuk menjadi batu kali. Kas jadi batu akik gak? Batu akik gak ada, udah gak zaman. Jedar. I was a girl in the village doing alright. Then I became a princess overnight. Now I gotta figure out how to do it right. So much to learn and see. Meledak. Asal kalian tahu saja, aku itu sebenarnya berpura-pura berpakaian lusuh agar Malin anakku mengenaliku seperti dulu. Tapi ternyata dia malah berlaku sombong. Sekarang aku itu sudah menjadi orang kaya, sudah menjadi menteri di negeri ini. Dan kereta kudaku sebentar lagi akan menjemputku. Biarlah kalian tinggal di sini menjadi fosil. Lah, kok jadi dia yang sombong? Kok kutuk kesering petok seumur hidup. Waduh, beneran lagi. Apa benar yang dikatakan orang zaman dulu? Ucapan jadi doa. Apa jangan-jangan ada malaikat yang mengaminkan ucapan kita? Kenapa? Mau ikut jadi panitia? Itulah sedikit parodi kisah Malin Kundang, cerita rakyat yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Amanatnya, tentu saja harus berbakti pada orang tua, apalagi ibu, yang telah mengandung begitu beratnya, mengasihi, merawat, dan membesarkan kita tanpa meminta balas. Tapi di balik itu semua, hal yang terjadi di dunia ini tak lepas dari kuasa Sang Pencipta. Malaikat akan menaati perintah Tuhan dalam menjalankan misi untuk membantu segala bentuk alur kehidupan setiap makhluk. Kutukan yang terjadi sejatinya adalah ucapan yang menjadi doa akibat dari perbuatan aniaya yang dilakukan oleh umat manusia. Sebagai manusia yang hanyalah makhluk kecil di mata Tuhan, bukanlah kewajiban kita untuk berlaku sombong dengan segala hal yang kita miliki. Kekayaan, kecerdasan, kebahagiaan, dan sebagainya. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan tujuan agar kita bisa beribadah dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Kisah Malin Kundang yang digadang-gadang hanya sebatas legenda dan mitos belaka mengenai kutukan yang terjadi pada tokoh utamanya, pada akhirnya memberikan pelajaran yang amat luar biasa bagi kita semua sebagai seorang insan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa Di video kami berikutnya. Iya, dasar Malin Durja. Oh iya. Kok gini amat ya? Itu jatuh belakang. Oh iya. Dari kapan ya? Dari kapan ini terjadi? Apa yang gitu? Ininya yang diginiin. Nah, Allah. tetap jadi mamum. Oke. Ntar ini kalau jatuh aku botak loh. Ada kudis, ada kapalan, ada panu, ada kurap, kutu air. Oleskan saja. 1, 2, 3. Oleskan saja kau panu. Dia mau bablas.
By the way, gue kalau kayak gini tuh kayak lagi wawancara lu tahu. Iya. Iya. Pegang sendiri apa? Dan kamu istri Malin, kamu saya kutuk menjadi batu akik. Boleh request batu kali gak? Coba ulang. Boleh request jadi batu kali gak? Apa? Batu kali? Ah, batu kali. Ada itu batu kali. Mau dibuat jadi batu kali. Kamu bukan sih? Enggak, kamu dulu. Oh, aku Udah, nanti aku baru. Oh, alah. Hahaha. Asal kalian tahu saja, aku ini sebenarnya berpura-pura berpakaian lusuh. Lupa, tadi kan aku harusnya gini-gini. Iya. Beda ulang. Tiba-tiba tarik yang. Sampai jumpa. Belum dulu. Satu. Udah ya. Ini bareng-bareng. Kasih langsung. Yuk, tuh 2, 3. Loh. Kamu dulu. Belum sih. Oke, 1. Ayo. 1, 2, 3. Loh. Oke, itu. Ulang. Tuh, 2, 3. Terima kasih telah menyaksikan Video kami. Gak mau ketawa. Terima kasih telah menyaksikan. Gak bisa. Jangan muka gue aja bilang gue masing-masing. Banget muka bisa marah juga mau ketawa. Soalnya Dina kayak geter gitu loh suaranya, jadi kayak ketawa. Terima kasih telah menyaksikan Video kami. Gue. Sampai Maksudnya jumpa. Sampai jumpa. Kita Terus video kami. Terus tadi kita bareng-bareng kami di video kami berikutnya. Video kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan Video kami. Sampai jumpa. Tadi ya kan. Kok getar? And action. Kok jadi Thailand? Kancak bana istriku makin lama tampak. Kanda bisa saja. Kanda pasti sayang sangat ya sama ibunda Kanda. Sampai rela sampai rela